Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas terkait kandidat calon presiden 2024. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, bahwa Partai Nasdem akan menggelar Rakernas pada tanggal 15 sampai 17 Juni 2022. Di mana dalam Rakernas tersebut akan menjaring calon presiden potensial untuk 2024. Sementara itu teman-teman, kalau kita lihat sebelah pihak KIB juga begitu. Koalisi Indonesia Bersatu, di mana dalam koalisi itu ada Golkar, ada PAN, ada P3. Akan juga menjaring calon presiden potensial di 2024. Ada nama-nama yang sudah menjadi target siapa yang akan dimasukkan atau diusulkan. Nama-nama itu tidak lain adalah Pak Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, baik di KIB maupun di Partai Nasdem. Jadi Partai Nasdem sudah ada wacana terkait itu teman-teman. Yang akan diusulkan ini paling tidak nanti dikerucutkan menjadi tiga orang. Di antaranya yang sudah menjadi pembahasan yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dan tidak hanya itu teman-teman, kemarin pihak Surya Paloh menemui Presiden Jokowi. Ada usulan dari Surya Paloh untuk mengusung Ganjar Anies di 2024. Ini adalah sebatas usulan teman-teman dari Surya Paloh yang disampaikan kepada Pak Jokowi. Namun sampai hari ini kita juga belum mendapat respon bagaimana Pak Jokowi menanggapi usulan dari Surya Paloh yang mengusung Ganjar Anies di 2024. Namun teman-teman, ini masih sebatas usulan karena masih banyak opsi di Partai Nasdem siapa yang akan diusung untuk di 2024. Dan kemarin Pak Jokowi juga memberikan kode pada waktu Rakernas Projo di Magelang, Jawa Tengah. Di sana ada Ganjar Pranowo. Pak Jokowi dalam pidatonya menyatakan ojo kesusu dhisik terkait politik calon presiden. Walaupun yang kita dukung ada di sini. Nah, di sini itu adalah ada nama Ganjar, teman-teman. Dan setelah Pak Jokowi berpidato seperti itu, kemudian muncul nama Ganjar yang disuarakan oleh peserta Rakernas Projo. Jadi artinya apa? Pak Jokowi ternyata secara isyarat ini sepertinya mendukung Ganjar untuk di 2024. Sementara Partai Nasdem ini juga mengusulkan Ganjar Anies. Tapi masalahnya adalah apakah Pak Anies mau misalkan menjadi wakilnya Pak Ganjar. Karena Pak Anies ini diharapkan bisa menjadi calon presiden, bukan calon wakil presiden. Itu masalahnya teman-teman. Kemudian yang kedua yang menjadi catatan adalah apakah pendukung dari Pak Anies Baswedan juga mau Pak Anies itu menjadi wakilnya Pak Ganjar Pranowo. Juga sebaliknya, jika nanti duetnya adalah Anies Ganjar, Aniesnya menjadi capres, Ganjarnya menjadi cawapres, apakah juga mau Pak Ganjar? Ini patut juga diperhitungkan teman-teman. Karena apa? Karena nama Pak Anies ini digadang-gadang untuk menjadi calon presiden, bukan digadang-gadang menjadi calon wakil presiden. Nah teman-teman, kita juga akan melihat terkait KIB. Bagaimana KIB menyikapi ini? Apakah tetap mengusung Anies Baswedan atau Ganjar, atau Anies Ganjar atau Ganjar Anies di 2024? Kita akan baca berita teman-teman dari Detik News. KIB jaring bakal calon presiden awal Juni. Nama Anies hingga Ganjar masuk. Nah ini teman-teman. Jadi dua orang ini juga masuk teman-teman di KIB maupun di Partai Nasdem. Belum lagi teman-teman nanti pihak PKS juga begitu. PKS apakah masih akan dukung Pak Anies? Karena pada waktu Pilkada 2017 ini Pak Anies diusung dari PKS untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta dan alhamdulillah jadi. Apakah ini menjadi salah satu kode lagi dari PKS? Karena ketika Pak Anies datang di acara PKS, di acara milad ke-20 PKS itu nama Anies disebut-sebut, Anies Presiden, Anies Presiden. Jadi apakah nanti PKS akan menjatuhkan pilihan kepada Pak Anies? Ini kita tinggal tunggu. Oke, kita baca berikutnya teman-teman. Koalisi Indonesia Bersatu KIB yang terdiri atas Partai Golkar, PAN, dan P3 akan menggelar pertemuan nasional membahas Pilpres hingga Pilkada 2024 awal Juni. Sejumlah nama terkait bakal calon presiden disinggung, mulai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto menjelaskan, pertemuan KIB nanti merupakan bagian dinamika untuk membangun kesepahaman tiga partai politik tersebut. Bagian dari dinamika yang terus kita bangun untuk mengakrabkan, membangun kesepahaman, di antaranya bagaimana membangun tim yang kuat kemudian menjaring calon-calon, kata Yandri kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Peluang menang di mana itu bagian yang kita bicarakan, tapi siapa? Belum, walaupun memang tidak akan lari dari stok yang ada. Nggak mungkin tiba-tiba orang yang tidak pernah dikenal jadi capres, kan nggak mungkin imbuhnya. Yandri mengatakan belum ada pembahasan soal capres 2024, namun dia menyinggung sejumlah nama seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan Khofifah. Kita juga tidak menutup kemungkinan dari pihak luar. Ya, ada Anies, ada Ganjar, ada Erick, ada Ridwan Kamil, ada Khofifah. Dan itu sering kita undang dalam forum resmi PAN. Dan kita kasih forum untuk menyampaikan visi, misi, atau cara pandang mereka tentang bagaimana membangun bangsa dan negara ini, ujar Yandri. Lebih lanjut, Yandri menuturkan, PAN akan terus mengawal proses pencalonan yang akan diusung oleh KIB. Proses pencalonan itu, sebut Yandri, tentu atas dasar kesepakatan semua pihak. Kalau misal yang terbaik dari kesepakatan semua pihak dan berpeluang menang, ya tentu PAN akan ikut. Tapi PAN insya Allah akan kawal terus bagaimana penjaringan itu supaya tidak salah dan tepat sasaran, jelasnya. Nah, itu teman-teman perkembangan dari KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Belum ada nama yang akan diusung di 2024, tetapi tidak menafikan bahwa ada nama-nama stok yang ada ini menjadi salah satu calon yang akan dijaring. Ada nama Ganjar, ada Anies, ada Erick Thohir, ada Khofifah, ada Ridwan Kamil. Jadi 5 orang ini yang akan dipilih oleh KIB yang akan diusulkan menjadi calon presiden. Dan ini menarik teman-teman, ternyata sampai hari ini KIB juga belum menentukan apakah akan mengusung Anies atau Ganjar atau siapa. Demikian juga dengan pihak Partai Nasdem. Ini juga belum menentukan sikap pastinya. Bagaimana nanti perkembangan di forum Rakernas tersebut. Siapa sebenarnya yang dipilih oleh peserta. Itu yang akan didengar oleh pihak Surya Paloh. Kemudian lagi teman-teman ada hal yang menarik terkait calon presiden. Saya lebih tertarik dengan apa yang pernah disampaikan oleh Henry Satrio. Jika kita memilih calon presiden, maka lihatlah rekam jejaknya. Lihatlah masa lalunya. Seperti halnya kalau kita nanti memilih misalkan calon presidennya Pak Ganjar, maka lihatlah Jawa Tengah. Bagaimana Pak Ganjar mengelola Jawa Tengah. Karena ini sebagai barometer teman-teman, barometer sosok pemimpin masa depan, pemimpin Indonesia. Apakah Jawa Tengah baik-baik saja? Karena Jawa Tengah juga ada masalah teman-teman terkait wadas, kemudian terkait banjir rob, kemudian angka kemiskinan di Jawa Tengah yang cukup tinggi. Ini menjadi soal teman-teman. Apakah ini salah satu calon presiden yang potensial untuk di 2024? Maka itu kita harus lihat rekam jejak. Kemudian kalau kita melihat Pak Anies Baswedan, misalkan nanti memilih Pak Anies Baswedan, bagaimana cara memimpin Pak Anies di Jakarta? Bagaimana program-program Pak Anies di Jakarta? Apakah excellent? Apakah ini menjadi perhatian dan sebagainya? Ternyata kalau kita melihat rekam jejak Pak Anies ini cukup luar biasa teman-teman. Selain kemarin dapat penghargaan dari BPK, mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian, artinya secara manajemen keuangan Jakarta ini cukup bagus teman-teman. Karena mendapatkan WTP, karena gubernur sebelumnya di Jakarta itu mendapatkan WDP, wajar dengan pengecualian. Kemudian yang berikutnya program-program Pak Anies. Kalau kita melihat Pak Anies kemarin berhasil mendapatkan sebuah penghargaan terkait moda transportasi, karena moda transportasi ini sudah terintegrasi di Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Apalagi Pak Anies sudah menghadirkan 30 bus yang berenergi listrik, bukan BBM teman-teman, listrik. Ini sesuai dengan yang disampaikan Pak Anies bahwa formula itu adalah mengusung sebuah energi terbarukan, yaitu energi listrik yang ramah lingkungan, yang tidak mencemari udara,
ini adalah menggunakan teknologi listrik. Jadi moda transportasi yang dikembangkan Pak Anies Baswedan ini luar biasa, mengembangkan energi listrik untuk moda transportasi, ada 30 bus. Kemudian lagi program Pak Anies membuat jalan layang atau jembatan. Kemarin ada jembatan pinisi. Ini untuk membantu warga untuk menyeberang jalan. Dan ini penting teman-teman. Karena kalau lalu lintas ini lalu lintas yang cepat, kemudian padat, orang akan kesulitan menyeberang. Maka dibuatlah jembatan oleh Pak Anies Baswedan. Kemudian lagi program Pak Anies Baswedan mengenai kampung akuarium yang kemarin digusur oleh Ahok, itu dibuatkan rumah susun. Namanya rumah susun akuarium. Ini keperpihakan Pak Anies kepada warga akuarium. Ini juga luar biasa. Kemudian di Kampung Bayam juga begitu. Kemarin sudah ada peletakan batu pertama untuk membangun rumah susun Kampung Bayam. Yang ini terdampak dari pembangunan JIS. Itu dilakukan Pak Anies Baswedan. Kemudian lagi terkait sertifikasi tanah, itu ada program Pak Anies Baswedan mengurus sertifikasi tanah tidak berbelit-belit seperti yang dibayangkan, ini lebih mudah. Kemudian lagi Pak Anies membangun Jakarta International Stadium. Ini adalah sebuah bangunan yang termegah di dunia, nomor 2 dan terbesar di ASEAN, itu adalah JIS teman-teman, sebuah stadium lapangan sepak bola, luar biasa, yang kemarin sudah dijajal oleh klub Eropa untuk merumput di JIS tersebut. Tidak hanya untuk olahraga teman-teman, ternyata kemarin dipakai juga untuk kegiatan keagamaan, yaitu sholat Idul Fitri pertama di JIS. Luar biasa teman-teman, yang hadir, yang datang jamaahnya membludak besar sekali. Kemudian program Pak Anies yang berikutnya yang ini fenomenal teman-teman, yaitu menggelar Formula E di Ancol. Ini animo masyarakat luar biasa, banyak mendapat sorotan publik dari Indonesia dan juga dari luar negeri. Ini sesuatu yang luar biasa, program-program yang dikembangkan Pak Anies Baswedan. Jadi kalau saya melihat teman-teman, kegiatan dari Pak Anies Baswedan itu bisa untuk menggerakkan ekonomi di Jakarta, bahkan di Indonesia. Seperti halnya dengan Formula itu, ternyata itu melibatkan sekitar 200 UMKM terlibat dalam produk unggulan masing-masing supaya bisa dipasarkan di Formula E tersebut teman-teman. Ini artinya kalau itu berjalan terus, maka ada perputaran ekonomi terhadap produk UMKM, juga terhadap masyarakat warga DKI Jakarta. Karena dengan banyak datangnya turis, maka hotel laku, transportasi laku, makan minuman laku, dan sebagainya. Ada perputaran ekonomi. Dan yang lebih penting dari itu adalah pesan yang disampaikan di Formula E, bahwa sudah saatnya kita menggunakan energi terbarukan, energi ramah lingkungan, energi yang tidak mencemari udara, yaitu dengan menggunakan energi listrik. Jadi mobil-mobil itu diharapkan nanti pada akhirnya menggunakan energi listrik, sehingga tidak mencemari udara, tidak menimbulkan kebisingan. Karena suara motor, suara mobil itu kalau digeber teman-teman juga menimbulkan suara yang tidak nyaman. Tetapi kalau mobil listrik kan tidak ada suara-suara seperti mobil yang berbahan bakar BBM. Itu diharapkan teman-teman. Nah itu teman-teman terkait penjaringan calon presiden. Nama Anies dan Ganjar masuk dalam bursa calon presiden dari KIB, juga masuk dalam penjaringan Partai Nasdem. Bagaimana dengan partai-partai yang lain? Siapa yang akan diusung? Kita tinggal tunggu teman-teman perkembangan politik berikutnya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.